pertama kami mohon Pak Menteri ATR BPN, mungkin waktunya sekitar 4 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Tentunya saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu para Menteri, KSP, pimpinan KPK, Kepala BIG, dan segenap pejabat teras kementerian dan lembaga, para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, serta Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekali lagi terima kasih kepada jajaran Kemenko Perekonomian atas penyelenggaraan One Map Policy Summit 2024 ini. Bagi kami ini adalah sebuah proses keberlanjutan, karena inisiasi One Map Policy ini juga menjadi salah satu output dan target utama dalam Reforma Agraria Summit yang kami selenggarakan pada bulan Juni di Bali yang lalu. Melalui inisiasi ini, kita berharap segera terwujud satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Sehingga persoalan tumpang tindih, utamanya tumpang tindih aturan, akibat referensi peta yang berbeda-beda antar kementerian dan lembaga bisa dihindari. Tentu kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat adanya tumpang tindih aturan-aturan tersebut. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan tanggapan sekaligus laporan terkait pelaksanaan kebijakan satu peta, utamanya dalam ranah kerja Kementerian ATR BPN. Terbitnya Perpres nomor 23 tahun 2021 sebagai revisi atas Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta menjadi momentum yang penting untuk mendukung kepastian investasi dan perizinan berusaha, serta perbaikan tata kelola perizinan dan pembangunan nasional berbasis data spasial. Sesuai rujukan Perpres tersebut, Kementerian ATR BPN diharapkan dapat memperbaiki kualitas data spasial dan informasi geospasial tematik atau IGT, mempercepat program PTSL, mempercepat reforma agraria, khususnya redistribusi tanah, menyusun rencana tata ruang wilayah, baik RT/RW provinsi, kabupaten kota, dan juga rencana detail tata ruang, menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta penyelesaian simpul jaringan geoportal bersama. Khusus data IGT, kami laporkan Kementerian ATR BPN bertanggung jawab pada 41 tema IGT pertanahan dan ruang, dan dari 41 tema IGT tersebut, 18 tema diantaranya menjadi tema prioritas yang harus selesai di tahap kompilasi dan integrasi pada tahun 2024 ini. Bisa dilihat di slide di depan. Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi kami laporkan Bapak Menko, secara kuantitatif masing-masing tema IGT tersebut masih belum sempurna. Karena itu kami akan terus menyempurnakannya hingga akhir tahun 2024 ini. Hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaan kebijakan satu peta, baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya. Beberapa di antaranya adalah, pertama, belum adanya standarisasi data untuk IGT pertanahan sesuai ketentuan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia. Solusinya, kami merancang regulasi dalam bentuk peraturan menteri yang mengatur pengelolaan IGT sehingga bisa memenuhi standar. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertahanan dan ruang yang terintegrasi. Solusinya, saat ini kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah, yang akan menjadi kunci sukses implementasi sertifikat elektronik. Program ini terus kami sosialisasikan secara masif sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, dalam 4 bulan terakhir ini kami berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan atau Kantah yang mampu menjalankan layanan elektronik sebanyak 25 kali lipat, dari 10 Kantah menjadi 251 Kantah. Dan dari target 104 Kantah di tahun 2024 ini, sudah lebih dari 2,5 kali lipat pencapaiannya. Sebenarnya pencapaian ini bukan hanya soal melebihi target, tetapi juga menjadi bukti keseriusan dari
apa yang kami kerjakan bersama-sama selama ini. Yang ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masalah interoperabilitas. Solusinya, kami juga terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, tentunya dengan Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, Bappenas, untuk bisa bagi pakai, serta mengakselerasi pertukaran data One Map Policy ini. Selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan satu peta ini, khususnya perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang ke depan, kami tentu membutuhkan dukungan dari Badan Informasi Geospasial untuk mewujudkan peta skala besar 1:5.000 guna menyusun RDTR dan juga untuk penggunaan nomor identifikasi bidang atau NIB sebagai key register untuk pemetaan tematik berbasis bidang tanah dalam toponimi peta. Kemudian, dengan rendah hati kami tentunya juga membutuhkan koordinasi dan dukungan dari yang pertama, Kementerian Dalam Negeri untuk terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan penetapan batas administrasi wilayah, khususnya di tingkat desa, utamanya jika terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan. Yang kedua, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan batas wilayah kawasan hutan. Adapun penyelesaian ketidaksesuaian peta indikatif tumpang tindih IGT atau PT hak atas tanah sesuai PP nomor 43 tahun 2021. Kementerian ATR BPN bersepakat untuk melakukan survei bersama dengan pihak KLHK guna melakukan identifikasi dan inventarisasi adanya potensi ketidaksesuaian data antara IGT hak milik dan IGT kawasan hutan. Dalam hal ini, untuk bidang tanah yang memiliki potensi tumpang tindih dengan kawasan hutan tidak secara otomatis menjadi objek permasalahan hukum sampai proses penyelesaian tumpang tindih selesai. Untuk itu, kami juga mohon dukungan Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan dukungan semua pihak untuk mengakselerasi proses perbaikan data sesuai hasil penyelesaian ketidaksesuaian kedua IGT tersebut. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, akhirnya kami simpulkan bahwa interoperabilitas dan joint forces antara kementerian dan lembaga merupakan kunci sukses untuk menyelesaikan proses kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data demi terwujudnya One Map Policy. Kebijakan ini sangat baik untuk terus kita lanjutkan, temanya kemajuan dan keberlanjutan. Untuk itu, di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, mari kita sukseskan kebijakan bersama-sama, dan ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden yang baru, kebijakan ini akan terus kita sempurnakan untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum akibat tumpang tindihnya aturan karena rujukan peta yang berbeda. Dengan adanya kepastian hukum, iklim investasi nasional juga bisa lebih terwujud yang akan menggerakkan roda ekonomi negara. Insya Allah, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat bisa kita perjuangkan bersama sebagai ikhtiar kita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri ATR BPN. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Silakan Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih Pak Menko yang kami hormati, Menteri Luar Negeri, Menteri ATR BPN, Pak KSP, yang terhormat pimpinan KPK, Kepala BIG, para GUP, Bupati, para pejabat KL. Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan rapat kerja nasional ini, dan saya mengikuti sejak awal seluruh proses dalam rangka kebijakan satu peta atau One Map Policy. Terima kasih atas progres yang sudah dicapai dalam koordinasi Kemenko Perekonomian, BIG maupun Bappenas. Pak Menko, mohon izin saya melaporkan beberapa perkembangan di Kementerian LHK. Pertama, terkait dengan capaian aksi sesuai dengan mandat di screen berikut, Peraturan Presiden 23 tahun 2021, pada halaman 3 kita bisa masuk. Saya ingin melaporkan bahwa sudah ada skala peta 1:50.000 sebanyak 25 informasi geospasial tematik, 100% sudah terkompilasi dan terintegrasi, dan ini data yang bisa dilihat bagi publik, bagi siapa saja di web klhk.go.id real time. Jadi ini sesuai arahan Kepres tadi bahwa kita sudah
berusaha berbagi data. Selanjutnya untuk kebijakan satu peta ini, Kementerian mengambil langkah-langkah strategis yaitu optimalisasi kebijakan dan peraturan. Pak Menko, sebetulnya di dalam mencapai kesamaan satu peta yang paling penting justru adalah kebijakan dan regulasi. Kalau gambarnya itu adalah proses gambar, proses kartografi. Oleh karena itu kami memprioritaskan untuk mengikuti aturan-aturan ataupun regulasi yang ada di kementerian lain. Lalu kita mencoba mendekati kebijakannya di kehutanan lalu seperti apa Pak Menko. Saya kira ini yang selama ini bersama Kemenko Perekonomian juga kita bangun. Yang kedua tentu kelembagaan, dan dalam hal ini kami memperkuat unit-unit pemetaan yang ada di daerah. Kemudian tentu sesuai dengan arahan dari KSP, kebijakan satu peta tentang standar data digital, kualitas dan kuantitas data, teknologi dan infrastruktur, termasuk juga SDM. Kami melihat bahwa SDM untuk pemetaan itu merupakan faktor kunci juga, dan Kementerian LHK memperkuat pada aspek tersebut. Selain itu tentu hasilnya bisa kita lihat dari sistem informasi geospasial hutan yang kita sebut SIGAP. Jadi dia merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, merupakan sumber data untuk sistem informasi kehutanan, mengelola 98 tema dari informasi geospasial yang kita peroleh dari berbagai sumber. Kemudian tadi seperti diarahkan oleh Pak Menko tentang keamanan dan kerahasiaan data, dan kami laporkan bahwa SIGAP ini ada di open source, jadi bisa terbuka. Manfaatnya tentu kita sudah tahu untuk meningkatkan efektivitas, termasuk penyelenggaraan maupun pelayanan, dan mendekatkan pelayanan, menyediakan data bagi masyarakat, dan mendevelop, membantu strategi nasional untuk pencegahan korupsi. Kita pakai ini karena sudah digayat KPK juga sejak tahun 2012. Kemudian untuk sebagai basis untuk SPBE. Secara tematik dan berbagai isu strategis juga didorong untuk bisa diselesaikan dengan dukungan peta data grafis spasial. Seperti tadi disebut oleh Pak Menteri ATR soal pengukuhan kawasan hutan, nanti kami akan laporkan. Juga untuk penyelesaian beberapa hal strategis seperti persoalan-persoalan tata ruang, persoalan IKN, persoalan integrasi perizinan maupun sawit, tambang, dan lain-lain. Pak Menko dan Bapak Ibu Menteri serta Pak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, saya ingin melaporkan tentang progres penetapan kawasan hutan. Kalau kita lihat datanya, mohon pada screen berikut, di screen 10, ini sudah bisa diselesaikan sebanyak 106 juta untuk penetapan administrasi. Tapi di lapangannya sampai dengan sekarang itu sudah bisa diselesaikan. Mohon periksa pada screen berikut. Ini daerah-daerah mana yang belum bisa 100% rapih. Jadi secara umum Pak Menko, kami menyadari bahwa tata batas hutan itu jadi pokok masalah. Tadi Pak Menteri ATR mempertegas itu, dan ini kita selesaikan Bapak. Kita lihat yang masih kuning-kuning itu yang belum selesai dan belum berani rampung secara administrasi. Seperti di Papua, di Jayawijaya karena dia wilayah konflik KKB dan lain-lain. Kemudian di Kalimantan Tengah dan di Riau karena masih ada areal terbangun dalam kawasan hutan yang sedang diselesaikan. Jadi ini gambarannya kalau kita lihat datanya. Jadi ini sebetulnya di lapangan udah kita kerjakan Pak Menko. Tetapi penetapan pengukuhannya yang masih menunggu penyelesaian dari berbagai hal tadi. Kita lihat di screen berikut, ini jumping melompatnya penyelesaian pengukuhan kawasan hutan ini di tahun 2015. 2014, kemudian di 2014 ke 2015 naik dan seterusnya.
Bagaimana uraian data per daerah kita bisa lihat di screen berikutnya. Saya mohon sekali lagi saya menyampaikan bahwa yang belum selesai itu administrasi berita acara. Dan ini tidak mudah Pak Menko, sebab untuk berita acara kita screening data lagi, kita harus dapat tanda tangan untuk tata batas misalnya dari BPK Kehutanan di daerah, Dinas Kehutanan, Kementerian Kantor ATR BPN, kemudian dari camat, dari kepala desa, dan ini yang sedang berproses. Jadi seluruhnya sebetulnya sudah menuju 100%, yang sudah rapih berita acaranya itu 84% Pak Menko. Kemudian terkait dengan percepatan penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, izin konsesi, dan hak atas tanah, hak pengelolaan kawasan hutan dan lain-lain. Saya kira Pak Menko sudah merintis dan kami mendukung terus berdiskusi soal penyelesaian ini melalui Undang-Undang CK. Jadi lagi-lagi soal kebijakan, kemantapan regulasi itu merupakan hal yang penting dan saya melaporkan kepada Bapak Presiden dari proses yang panjang, contohnya aja soal sawit dan tambang di hutan yang sudah menjadi atensi KPK sejak 2011, itu akhirnya bertahap dari peraturan bersama menteri-menteri, Pak Gufron menjadi instruksi Presiden, lalu sekarang masuk di dalam undang-undang. Jadi sebetulnya ada proses evolusi regulasi di situ yang sangat penting bagi dunia usaha, bagi masyarakat, dan tentu saja bagi pemerintah daerah. Inilah regulasi-regulasi yang membangun kelenturan kehutanan untuk merespons kebutuhan dari sektor-sektor yang lain. Selanjutnya pada screen 16 misalnya, pada screen 16 kita bisa lihat cara kita menyelesaikan bagaimana di area terbangun, mulai dari memberikan pemahaman, lalu melakukan inventarisasi di lapangan, dan sekarang kita bisa lihat misalnya yang soal penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan pada screen berikut, atau disebut juga tanah objek reforma agraria. Kalau menurut proyeksi dia harus selesai kira-kira 4,1 juta. Yang sudah kita selesaikan itu 2,95 juta dari 4,1 juta atau 71%. Dari data ini ada dua intinya. Pertama, yang memang ada masalah real di lapangan, itu sudah kita selesaikan. Sudah kita inventory, sudah kita serahkan kepada Menteri ATR untuk tindak lanjutnya kira-kira 1,481 juta. Bagian yang kedua, yaitu ini yang disebut redistribusi tanah, yang betul-betul sesungguhnya adalah redistribusi tanah, dan ini menjadi peluang sebetulnya bagi daerah. Karena seluas 1,464 juta hektar ini hanya bisa kita selesaikan kalau ada usulan dari Pak Gubernur atau dari Bupati untuk menjadikan hak aset untuk redistribusi. Misalnya untuk plasma, untuk kawasan usaha pertanian atau peternakan terpadu, dan lain-lain. Jadi bagian ini sebetulnya yang kelihatannya belum terlalu kenceng dilakukan oleh daerah. Ini kesempatan saya kira kami mengajak daerah untuk mengambil kesempatan karena ini hutan produksi yang dapat dikonversi yang betul-betul kemudian bisa didistribusi kepada rakyat. Nah, memang di Kemenko Perekonomian tentu harus diperiksa waktu itu di dalam rule base-nya harus diperiksa ini mau buat apa tanahnya begitu. Buat rakyat yang mana misalnya, kegiatannya apa. Jadi sebetulnya kalau Pemda mau bikin kawasan usaha pertanian terpadu 5.000 hektar atau 2.000 hektar, itu sebetulnya di sini peluangnya. Itu gambarannya. Kami juga yang terakhir saya kira kami ingin melaporkan soal sertifikat hak atas tanah yang tadi Pak Menteri ATR BPN, ini kita langsung ke screen 24, nanti datanya boleh diambil semuanya karena saya kasih data rincinya per provinsi tadi yang saya laporkan.
Nah ini kami sudah ada interaksi yang baik dengan Kementerian ATR, Pak Menteri. Kita baru mengolah bersama-sama 5 provinsi data sertifikat hak atas tanah yang diantaranya ada di dalam kawasan hutan. Jadi kalau lihat data ini, poligon yang ada catatan bahwa di situ ada sertifikat hak atas tanahnya itu gambarannya. Walaupun ini ada 31.000 poligon kalau kita lihat datanya. Jadi kita harus periksa 31.000-nya itu. Memang ada beberapa error ini yang bersama-sama secara teknis tim terus bekerja. Nah saya ingin beritahu data kemudian di screen berikutnya. Datanya tuh bisa kelihatan seperti ini. Tabelnya. Dari data yang disampaikan, sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan itu dari 5,34 juta itu 527.000 Pak Menko, jadi 10%. Ini data yang ternyata sertifikat hak atas tanahnya ada di dalam hutan. Itu data indikatifnya. Yang lain sebetulnya APL. Kalau udah di APL kan Pak Menko udah bukan persoalan sebetulnya. Jadi tadi catatan 57 juta hektar data Pak Sesmenko dan Pak Menko dan DIG mungkin mesti dilihat lagi per provinsi seperti ini Pak Menko, karena nih datanya kan baru dari 5 provinsi. Nah, jadi kita lihat apa aja yang ada di dalam yang disebut sertifikat hak atas tanah ada di dalam hutan, itu kelihatan ada yang HGU, ada yang hak milik, ada yang hak pengelolaan, hak pakai, ada yang hak wakaf. Bagaimana nyelesainya? Ini sudah ada instrumen-instrumennya, karena waktu Undang-Undang CK akan dibangun, Kemenko Perekonomian, KLHK itu kencang banget memikirkan ini solusinya bagaimana. Jadi di Undang-Undang CK diberikan jalan. Ada yang kalau misalnya sertifikatnya lebih duluan dari penetapan kawasan hutan, ya dikeluarin aja begitu. Atau misalnya dia ternyata adanya di hutan lindung, hutan konservasi, oh kalau gitu di hutan sosial. Jadi instrumen-instrumennya itu sudah ada. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah selama pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah mengupayakan begitu rupa kebijakan, regulasi dan rule base. Sehingga ini udah bisa selesai. Jadi kita tinggal mengerjakan secara pekerjaan-pekerjaan technicals-nya di samping memang mengidentifikasi secara tepat di lapangan Pak Menko. Oleh karena itu tentu dukungan dan fasilitasi bagi KL-KL yang punya persoalan ini bisa diberikan dan kita bisa selesaikan. Demikian laporan kami Pak Menko, Bapak Ibu Menteri dan Pak Gubernur Bupati, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Menteri Kehutanan. Selanjutnya kami minta Ibu Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak Menko. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mencoba untuk singkat. Pertama, kalau Pak Menteri ATR dan Ibu Menteri Lingkungan Hidup tadi menyampaikan dari perspektif yang lebih domestik, saya hanya ingin menambahkan dari perspektif internasional. Karena kalau kita melihat bahwa kebijakan satu peta ini tidak hanya memiliki dimensi domestik, tetapi juga dalam konteks hubungan luar negeri, KSP ini memiliki dimensi internasionalnya karena berhubungan dengan penegakan kedaulatan atau hak berdaulat di wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Jadi sekali lagi ada irisan domestiknya pasti, tetapi juga ada elemen luar negerinya karena menyangkut perbatasan dengan luar negeri. Nah, peta resmi negara ini tentunya akan menjadi rujukan masyarakat internasional atas pengakuan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas suatu wilayah. Dan dari sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, kita sudah memasukkan diplomasi kedaulatan dalam salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Yang kita kenal prioritas 4+1, 4+1, salah satunya adalah diplomasi kedaulatan. Sehingga sudah betul-betul pas
kegiatan yang dilakukan diplomasi dengan upaya untuk percepatan kebijakan satu peta. Tadi Pak Menko bertanya kepada saya, sudah sampai di mana Bu negosiasi kita dengan negara lain. Oleh karena itu Pak Menko, izinkan Ibu Bapak kami laporkan selama hampir 10 tahun ini apa yang sudah kita capai. Pertama, perjanjian delimitasi batas ZEE dengan Vietnam sudah selesai. Ini adalah negosiasi yang cukup lama, memakan waktu 12 tahun. Yang kedua, kesepakatan Indonesia dengan Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka batas bagian selatan. Selesai Juni 2023 setelah perundingan panjang 18 tahun, Ibu Bapak. Karena perundingan perbatasan memang tidak pernah memakan waktu yang pendek, selalu memakan waktu yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, Indonesia-Filipina juga sudah menyepakati Principle and Guidelines batas landas kontinen pada Oktober 2022 yang akan dijadikan rujukan penting untuk perundingan landas kontinen, batas landas kontinen yang akan melengkapi persetujuan batas ZEE di Laut Sulawesi yang sudah selesai pada 2014. Kemudian yang keempat, ada 3 segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan, Sabah telah disepakati dalam kurun waktu 2017-2019, sementara 3 segmen batas darat lainnya yaitu di segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapat Senai, dan West Pilar AA2 di Kalimantan, Sabah, kita targetkan tahun ini akan selesai setelah berunding 24 tahun, Ibu Bapak. 24 tahun berunding, akhirnya insya Allah kita akan selesaikan tahun ini. Selanjutnya, kesepakatan garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di segmen Subina Oben dan Noel Besi Citrana sudah dirundingkan 19 tahun dan mudah-mudahan akan dapat diselesaikan segera. Jadi itu yang sudah selesai dan hampir selesai. Sementara di tahun 2024 ini Pak Menko, Ibu Bapak, kita telah melaksanakan sejumlah perundingan terkait perbatasan, yaitu antara lain dengan Indonesia, Malaysia yang membahas terutama beberapa segmen batas maritim, kemudian dengan Vietnam membahas penyusunan pengaturan pelaksana di area tumpang tindih di ZEE Indonesia yang berada di landas kontinen Vietnam. Ini agak teknis. Dan yang ketiga adalah Indonesia Palau dan Indonesia Filipina. Jadi sekali lagi itu Pak Menko yang telah kita capai dalam 1 dekade ini, kita akan terus melanjutkan dan Kementerian Luar Negeri akan terus menyampaikan perkembangan pelaksanaan diplomasi kedaulatan dan penyelesaian perbatasan negara yang nantinya akan turut berdampak pada peta NKRI kita dan sekaligus akan melakukan nantinya langkah-langkah pemutakhiran peta batas negara yang lebih yang telah definitif dalam kerangka KSP. Demikian Bapak Menko, Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Menlu, kita beri tepuk tangan. Iya, lupa ditepuk tangani ya Pak. Perjuangan berat Bu, perjuangan tiang batas negara. Selanjutnya kami mohonkan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, silakan. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim One Map Policy, Ibu Menlu, Ibu Menteri KLHK, Bapak ATR, Menteri ATR BPN, Ketua BIG, para teman-teman gubernur, bupati, wali kota, teman-teman eselon 1 kementerian lembaga, di sini ada pimpinan perguruan tinggi dan hadirin sekalian. Saya mencoba untuk mengingatkan dan menekankan bahwa UMP sebagai bagian dari nawacita.
Presiden Jokowi sangat concern terhadap implementasi UMP yang efektif. Pada tahun 2021, beliau menekankan kembali bahwa seluruh kementerian lembaga atau pemerintah daerah agar bekerja sama untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Dikarenakan ini sangat penting bagi kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Di situ Presiden menekankan bekerja sama dan untuk berkolaborasi. Untuk itu, saya mohon dengan sangat antara kementerian lembaga, antara pusat dan daerah untuk menanggalkan egonya masing-masing. Berikutnya, teman-teman sekalian, KSP dan Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, beserta Stranas Pencegahan Korupsi KPK, melakukan pengawalan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi atau renaksi kebijakan satu peta, khususnya di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Barat. Salah satu sorotan khusus adalah terkait pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang sudah diatur secara spesifik dalam PP 43 2021. Saya pikir tadi Pak Menteri ATR BPN juga sudah menyampaikan ini. Berikutnya, kami mengapresiasi kepada Kemenko Perekonomian yang telah menindaklanjuti pelaksanaan teknisnya melalui 4 Kepmenko dan mendorong pelaksanaan pilot project di beberapa daerah. Di sini ada Kota Waringin Timur, nanti akan menyampaikan, dan juga Pasuruan. Saya berharap ini nanti bisa menjadi benchmarking dan daerah-daerah yang lain untuk bisa menyesuaikan. Ikuti yang baik. Berikutnya hasilnya sudah memberikan perbaikan yang signifikan melalui penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Tadi sudah disampaikan dari 77,3 hektar menuju atau menjadi 57,41 juta hektar. Ini sudah ada perbaikan yang sangat signifikan. Berikutnya ke depannya kami mendorong agar dalam penyelesaian tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, batas wilayah, izin dan hak atas tanah, agar seluruh kementerian, lembaga dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menggunakan informasi geospasial tematik yang bersumber dari portal Satu Peta sebagai bagian dari kebijakan Satu Peta, agar tidak ada lagi dispute terhadap peta yang digunakan. Jangan membingungkan. Yang kedua, hal ini terutama yang bersifat proyek strategis nasional. Dengan kehadiran Geoportal, agar perencanaan program-program kerja kementerian lembaga dapat bersifat terintegrasi dengan data yang telah disediakan oleh kementerian lainnya dalam UMP, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih data dan perencanaan yang efektif bagi pelaksanaan satu program. Yang ketiga, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, ini sangat baik supaya melibatkan partisipasi lembaga non-pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, asosiasi bisnis dalam dialog sebagai momentum sosialisasi penggunaan Geoportal UMP untuk publik. Selain itu juga menangkap kebutuhan umpan balik dan evaluasi publik terhadap implementasi UMP, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik pertanian serta bisnis atau investasi. Jadi nggak ada lagi suara dari masyarakat sipil bahwa tidak lagi dilibatkan. Mulai saat ini sudah dilibatkan.
Jadi saya tidak mau dengar lagi itu bahwa komplain dari masyarakat sipil. Karena sesungguhnya dari awal juga sudah kita libatkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam konteks reforma agraria. Semuanya itu hari ini sekalian diharapkan agar easy of doing business Indonesia semakin membaik. Demikian, terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak KSP. Ada satu yang saya catat, semua menyebut KSP Pak, kebijakan satu peta. Tetapi Pak KSP menyebutnya OMP, One Map Policy. Sebab kalau disebut KSP pangkat 2 nanti. Jeruk makan jeruk.